Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video yang kami buat kemarin, yaitu berada di Kali Anggrek Magelang. Saya atas nama Handika dan rekan-rekan saya. Saya Hasan Firman Perbaswara. Saya Debbie Ayun. Saya Zahra ini. Saya Francisca Naraya. Saya Melinda Plasti. Dan saya Amalia Azata. Ya, kami dari kelas Robel 2. Ya, video Selamat selanjutnya. menyaksikan. Kami dari Universitas Tidar ingin mewawancarai Bapak tentang mengenai akses jalan di Kalianggrek ini. Bagaimana pendapat Bapak mengenai akses jalan warga masyarakat untuk aktivitas sehari-hari? Ya, khususnya untuk jalan usaha tani, ketika ada itu dana masyarakat atau DD, dana desa, itu untuk warga Munggang Sari khususnya itu diperlakukan untuk pembangunan jalur usaha tani. Dan tentunya dengan jalur usaha tani itu kami sebagai petani khususnya warga sini sangat-sangat membantu. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana harapan Bapak sebagai masyarakat di desa terhadap pemerintah mengenai pemerataan pembangunan jalan maupun infrastruktur di desa ini? Iya. Ya, harapan saya ketika kami sudah merasakan untuk jalur usaha tani, untuk akses-akses yang dulunya kami tidak bisa jangkau dengan kendaraan, sehingga bisa mempercepat kami untuk bertani. Harapan saya untuk kedepannya semoga pemerintah terus membantu dan terus membangun desa-desa kami. Ini jalan baru buat petani ya, Pak? Ini, Pak? Iya, ini di tahun ini baru, jalan ini baru. Dan ini sangat membantu kan, karena kami merasakan untuk dari rumah ketika kami jalan kaki itu 1 jam sampai sini. Dengan adanya pembangunan jalan ini cukup 5 menit kami bisa mengakses jalan ini. Baik Bapak, terima kasih ya atas pendapat Ya. dan harapan. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari Universitas Tidar akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai akses jalan yang ada di sini. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai akses jalan warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Kalau akses jalannya terbuka untuk peningkatan dari tahun per tahun itu sudah dilakukan pembangunan. Dan harapan kami itu kalau yang kami utamakan itu jalan usaha tani untuk mendongkrak ekonomi perekonomian pertanian di kampung kami. Bagaimana harapan Bapak sebagai masyarakat di desa terhadap pemerintah mengenai pemerataan pembangunan jalan maupun infrastruktur di desa ini? Harapan kami kepada pemerintah untuk meningkatkan lagi untuk pembangunan akses jalan yang belum dibangun untuk kedepannya agar segera dibangun. Itu tadi yang jalan itu jalannya masih pada rusak-rusak, bolong-bolong gitu ya Pak? Nah, itu kan sudah kami usulkan. Itu kan ini jalan utama ini kan jalan kabupaten. Jadi ini butuh proses. Itu nanti ada penambalan atau pembangunannya itu sudah diusulkan itu dari kabupaten langsung. Tapi tadi ada juga ada satu pembangunan di jalan di sawah begitu. Itu dari kapan dan itu targetnya kapan selesainya? Sawah yang sebelah atas itu. Iya. Yang sender. Iya, betul. Ya, itu yang sender itu kan itu dari dana anggaran desa yang masuk itu disempilkan buat itu bertahap dari tahun ke tahun. Itu dari sedikit kan targetnya sampai bawah sini loh. Ada sisa sekian untuk anggaran besar sekian buat bangun itu. Tapi itu tidak fokus anggaran besar tidak. Tapi bukannya setiap desa itu ada anggaran dari pemerintah Bapak? Ada. Tapi itu kan tidak untuk jalan semua. Itu melingkupi fasilitas desa, pertanian dan lain sebagainya. Itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai akses jalan warga masyarakat untuk aktivitas sehari-hari? Kalau untuk jalan aktivitas sehari-hari itu sudah
Tapi kalau akses jalan untuk di sini kan mayoritas petani, jadi akses jalan untuk ke lahan itu yang masih belum selesai, tidak terbangun tapi belum selesai, masih banyak yang belum selesai. Lalu bagaimana harapan Bapak sebagai masyarakat di desa terhadap pemerintah mengenai pemerataan pembangunan jalan maupun infrastruktur di desa? Ya kalau bagi masyarakat sini moga-moga aja nanti Presiden Pak Prabowo itu dana yang akan digelontorkan ke desa itu cepat tersalurkan supaya pembangunan di desa itu cepat terselesaikan dan akses jalan di desa ini bisa untuk petani itu mau menggarap lahan di sini itu supaya lebih cepat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Siang Bapak, kami dari Universitas IGER izin mewawancarai sebentar. Nah, iya Pak, kami mau bertanya tentang pembangunan desa. Ya untuk pertama yaitu bagaimana pendapat Bapak sebagai anggota BPD untuk pembangunan masyarakat desa. Ya, kalau di desa ini khususnya di pemukiman jalan sudah lumayan bagus, tapi yang belum selesai itu pembangunan karena kita hidup di lereng gunung yang belum terakses itu jalan untuk usaha tani belum terselesaikan. Yang lainnya sudah ada yang terselesaikan, yang lainnya belum ada yang terselesaikan. Nah itu Bapak sebagai anggota BPD kira-kira pendapat Bapak gimana untuk yang belum terselesaikan itu? Ya pendapat saya tetap saya berusaha untuk minta kepada pemerintah desa diselesaikan semua yang belum terakses, karena itu termasuk pencarian sehari-hari orang lereng Gunung Sumbing untuk mencari rezeki. Dan kira-kira upaya Bapak sebagai anggota BPD itu mau gimana untuk yang jalan yang diakses kurang pas atau yang kurang bisa untuk diakses itu gimana? Kemarin pas waktu ada Muslim Bades itu ada Bapak Lurah sudah menyampaikan ke kecamatan untuk yang rusak minta untuk tolong diperbaiki, yang masih jelek minta tolong untuk diteruskan untuk kasih. Apa akses jalan itu hanya untuk petani saja atau untuk masyarakat luas di desa ini? Ya untuk kalau orang sini kan khususnya untuk petani, tapi kan sekarang banyak wisata di lereng Gunung Sumbing, jadi akses jalan itu memang untuk orang banyak kalau sekarang. Berarti masih untuk yang jalan-jalan yang masih rusak itu masih pengusulan ya Pak? Ya masih pengusulan waktu Muslim Bades tahun 2024 ini, insya Allah dilaksanakan bulan ini. Oh. Ya Pak, terima kasih telah wawancara dan terima kasih jawabannya. Dan kami mohon pamit.
Hasil dari wawancara dan survei langsung terhadap pemerataan pembangunan di Desa Mugangsari Kaliangrik dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur terutama untuk jalan di Desa Mugangsari perlu perhatian dari pemerintah desa setempat. Meskipun pembangunan sudah mulai dijalankan, tetapi sebagian jalan masih ada yang belum karena masih dalam proses dan akan dilakukan secara bertahap. Pemerataan pembangunan di desa setempat sudah adil dan merata, namun memang perlu ditindaklanjuti kembali secara bertahap dan sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.